Paham, Apa pertanyaan? Ulang bang, paham ulang. maksud kita, Pelan-pelan Bang. ngomong bang. Pelan-pelan ngomongnya. Maksudnya itu, Bang, apa yang diceritakan di dalam Injil, penciptaannya, dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran, kan korelasinya seperti berbanding lurus itu, Bang. Bahwa Isa itu diciptakan dari rohnya Tuhan. Gimana menurut pandangan Abang? Santo Dalbo, jawab Santo Dalbo. Di mana tertulis di mana itu? Isa diciptakan rohnya Tuhan. Di dalam Al-Quran, Bang. Si Irham. Ayat berapa? Sebentar, Bang. Ayat At-Tahrim, Bang. Surat At-Tahrim ayat 12. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya, maksudnya ini si Bunda Maria, sebagian dari roh kami, kata Tuhan kita, kata Tuhan, Bang, kata Allah, Bang. Bukan berarti Allah masuk dalam rahim Bunda Maria. Karena memang semua roh itu berasal dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Kalau kita pahami dari ayat ini, Bang, ini kan sudah kita pastikan adanya keistimewaan dari penciptaan dari atau hadirnya Isa ke atas dunia ini. Kalau Abang katakan bahwa roh diciptakan, Abang bilang semua manusia dari roh, otomatis Tuhan Allah tidak akan berbicara seperti ini dalam Al-Quran, Bang. Apa yang salah di situ? Mana ketika berbicara keistimewaan? Mana lebih unggul? Di situ kita Nabi Adam alaihissalam. Itu yang kita bilang, Bang. Adam Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang penciptaannya bagaimana. Dia tidak punya ibu dan tidak punya anak, tidak punya bapak. Dia didatangkan dari tanah. Artinya itulah keistimewaan Adam. Ketika Tuhan Allah berbicara tentang penciptaan, kalau misalnya Adam diciptakan didatangkan dari tanah, maka Isa didatangkan dari sebagian dari roh Tuhan, kan selaras dengan apa yang kita pahami bahwa dia itu pada mulanya dia adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan Allah, dan Allah itulah dia. Apa selarasnya, Bang? Anda kan menuhankan dia, sedangkan kami hanya mengakui dia hanya sebagai rasul. Begini, Bang, artinya menurut Abang, kalau misalnya firman yang dikatakan dalam Bible itu adalah firman dari Allah, apa Abang katakan bahwa firman itu makhluk? Itu menurut Anda itu firman itu apakah ucapan atau Allah itu sendiri? Ucapan lah, Bang. Nggak mungkin. Jadi firman itu Anda akui sudah ucapan. Iya. Dan perkataan. Artinya bukan firman itu adalah Allah itu sendiri, melainkan ucapannya, perintahnya. Apakah ucapan dari Tuhan itu adalah makhluk yang dia notabene merupakan bagian dari sifat-sifat ketuhanan? Paham Abang maksudnya? Ya. Paham kan sampai di sini kan? Seperti diimani juga oleh orang-orang Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Artinya kalamullah itu bukannya makhluk. Makanya orang-orang Islam boleh
berdoa dengan menggunakan kalamullah. Begitu juga seperti orang-orang Nasrani berdoa melalui firman, berdoa dengan menyebut firman ini yang telah menjadi anak manusia. Paham maksud kita pendekatannya? Lanjut. Iya, sampai di situ, Bang. Di sini perbedaan kita, saudara. Anda mengatakan kalamullah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka di sini kita terjadi perbedaan. Karena Anda sudah mengakui bahwa firman itu adalah perkataan atau ucapan. Sama yang disampaikan oleh Yesus di Matius 4 nomor 4. Ketika kita berdasarkan Yesus. Apa kata Yesus? Nah, ini dia. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini pernyataan Yesus. Artinya ketika Anda membawa satu data, Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Allah itu sendiri, itu maka salah. Bertentangan dengan pernyataan Yesus. Mana yang lebih penting? Kesaksian Yesus atau kesaksian Yohanes? Itu yang perlu saudara pahami. Kalau dari sudut pandangnya orang Muslim, Bang, mungkin bisa kita Saya terima tidak berbicara dari sudut pandang. Saya menggunakan data. Bukan, maksud kita itu, kita maunya ketika apa keyakinan kita sekarang ini bisa dipahami oleh orang-orang Muslim, seperti mereka memahami bahwa kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, yang di situ seorang hamba bisa bermunajat melalui kalamullah untuk bisa menjadi suatu mengibadahinya. Paham maksud korelasinya, Bang? Apa kamu bicarakan? Nggak jelas Bang. Gini Bang. Yesus adalah firman Tuhan. Dia tercipta dari firman-Nya Tuhan. Yang kita katakan, bukankah firman Tuhan itu merupakan dari Tuhan itu sendiri? Apa bisa kita katakan bahwa bahwa sesuatu yang dari Tuhan atau kita katakan sifat dia dikatakan makhluk? Paham maksudnya? Begini Bang, to the point, nggak perlu muter-muter. Nggak muter-muter itu, Bang. Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau bagaimana? Yesus itu firman Tuhan. Kami juga firman Tuhan. Kalau kita berdasarkan di Matius 4 nomor 4. Ya. Apakah kami semua Tuhan? Enggak, kalau misalnya kita katakan Yesus itu firman Tuhan, yang kita boleh beribadah melalui firman Tuhan ini, apakah salah, Bang? Salah itu. Dasar Anda beribadah tentang itu apa? Validasi saudara. Oh ini Bang, dia ini nganggap Yesus itu Injil. Di situ poin yang aku tangkap. Begitu gak? Coba kamu baca di 1 Korintus 4:15. Begitu kah, Saudara Roh Kudus? Yesus itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan bukan berarti kita katakan bahwa sejak kita kumpulkan, oh firman Tuhan itu Injil. Firman Tuhan itu Ini saya sudah paham maksud saudara. iya, karena Bang Bininya Yesus itu arahnya adalah ke firman situ. Tuhan. Iya. Ya, Anda Yang kan kita mengatakan, yang kita saya ingin benarkan loh. yang kita inginkan menurut Abang, kalau kita anggap bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan, firman di sini itu makhluk atau bukan? Makhluk lah. Dari Karena mana firman, makhluk, Bang? maka Apa masa coba Yesus? kamu baca di Aduh. di Matius 4 nomor 4. Coba Anda baca.
Ini bukan menurut saya. Menurut Yesus di Matius 4 nomor 4, ya. Anda mau mengatakan Yesus bukan makhluk? Iya. Salah ente. Di sini Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tentunya makhluk, Yesus makhluk, kami makhluk. Apa yang beda? Silakan. Saya nambah Roh Kudus. sedikit. Iya, bentar. Silakan Pak Budi. Nah, kita harus membedakan antara ya firman Tuhan yang Anda kan mau menganalogikan Yesus. Saya paham Bang maksudnya ini Bang. Ini Roh Kudus ini mau menganalogikan Yesus dengan Al-Qur'an Bang. Nah, kita kan Al-Qur'an kita yakini kan Al-Qur'an itu adalah firman Tuhan, dan yang jelas yang firman Tuhan Al-Qur'an itu kan bukan makhluk. Yang namanya kalam itu bukan makhluk. Nah, sekarang ini maunya Roh Kudus ini, Yesus kan menurut kita, menurut mereka kan adalah firman Tuhan. Nah, apakah firman itu bisa dikatakan makhluk kan begitu kan ya? Sekarang gini Bang, Anda harus kudus, Anda harus bisa membedakan. Yesus itu diciptakan ya, diciptakan melalui firman-Nya dan ditiupkan roh ke situ ke dalam. Kalau kita melihat di surat surat apa tadi itu yang ayat 12 tadi itu kan sudah jelas di situ ditiupkan roh, itu penciptaan ya, diciptakan. Seperti itu. Kalau Anda mau menganalogikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena itu merupakan firman, Anda harus konsisten ya. Bumi, langit, dan semua alam semesta itu diciptakan melalui firman Tuhan. Apakah Anda berani menuhankan bumi? Itu jawabannya. Coba Anda jawab. Bahwa bumi ini diciptakan kun fayakun. Itu kan firman. Jadilah maka terjadilah bumi, langit. Itu diciptakan melalui firman Tuhan. Apakah Anda berani menganggap Tuhan menganggap bahwa bumi ini bukan makhluk? Mau disamakan dengan Tuhan seperti itu. Coba Anda jawab. Ada cerita, ada ayatnya seperti itu menceritain Bang, bahwa langit dan bumi ini dari firman kita, dari firman Tuhan. Ada enggak ayatnya seperti itu? Coba kamu baca surat Yasin di ayat 82 itu ya, kun fayakun. Yasin ayat Ciptakan, berkehendak ingin menciptakan sesuatu, maka Allah cukup dengan mengatakan kun fayakun. Itu kan kalam, itu kan firman. beda dia Bang. Ingin menciptakan langit Hasil dan bumi, Allah cukup mengatakan dengan kun. Bang, beda dia Bang. Hasil dari eksplisit dari kalimat dari Tuhan itu kita sepakati itu. Ketika Tuhan menciptakan jadilah, atau kita bilang terbentuklah, maka terbentuk dia. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah firman-Nya itu yang membentuk. Paham maksudnya di sini? Bahasa Indonesianya gimana sih? Jadi dan bentuk kok lain? Ini itu yang disampaikan oleh Ban Budi. Anda meminta ayat, sudah dikasih, tak kasih lagi ayat. Ya Allah Akbar, keluar aku. Apa itu Bang? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, Lalu di situ terang ada itu kalimat jadilah. Jadi artinya ketika Berfirman apa dikatakan bedanya dengan proses penciptaan Yesus? beda dia Bang. Aduh. Kok perbedaannya di mana? Coba. Ketika ada kata terjadi akibat dari ucapan itu,
Coba itu menjadi tunjukkan. itu Bukan disebutnya saya jadi hanya makhluk. Tapi kalau masalah coba, firmannya tunjukkan itu datanya. yang membentuk, firmannya itu tunjukkan yang datanya. membentuk. Tapi tadi itu yang kita baca sama-sama, Bang. Ini membentuk juga. Ini baru satu pada data loh mulanya, saya sampaikan. coba pada mulanya Lalu adalah Anda firman. mengatakan Dengar Bang, dengar dulu, abang bandingkan ya. Pada mulanya adalah Silakan. firman. Firman itu Oke, bersama-sama dengan Allah. Ya, artinya firman itu memang dari Allah kan? Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, beda dengan ketika firman terjadilah terang, beda dia, Bang. Itu sama seperti yang kata dari saudara yang di atas itu. Oke. Makanya tunggu dulu, Bang, sebentar dulu, Bang, boleh agak dijelaskan sedikit. Silakan. Makanya ayat yang menceritakan tentang terciptanya Isa di dalam Al-Quran jadi selaras dia. Allah mana di dalam At-Tahrim itu, maka kami tiupkan. Di sini kan kami itu kan biasanya dipakai dalam Al-Quran itu kan ada Tuhan kan. Maka kami tiupkan di dalam rahim, maka Tuhan tiupkan ke dalam rahimnya itu sebagian dari ruh kami, ruh Tuhan itu. Sebagian, bukan Ya. semuanya. Ya sebagian lah di sini gitu. Sebagian. Jadi menurut Babang, pertanyaan saya, tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Menurut Abang sebagian dari Tuhan ya. itu, sebagian Tuhan itu makhluk atau bukan? Apa? Kalau yang Ciptaannya itu makhluk. ciptaannya sependapat kita, Bang. Aduh. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk yang diciptakan Allah. Kalau penciptaannya itu sependapat Itu kita, makhluk. Bang. Kalau Makhluk. kita katakan ke penciptaan itu sependapat Jadi kita Anda makhluk. mau mengatakan Tapi kalau Yesus itu- kita tunggu dulu, Pak. tunggu dulu, Gantian Bang. dong. Tunggu dulu. Aku Gantian. biar jelas Anda kan. kepanjangan. Gini Pak. Menurut Anda Yesus itu makhluk atau bukan? Sama seperti perumpamaan Al-Quran. Menurut Abang Al-Quran itu makhluk atau bukan? Jawab. Saya tanya Yesus itu makhluk atau bukan? Dia berjalan-jalan di muka bumi ini, dia makhluk yang Saya di situ. tanya Yesus itu makhluk atau bukan? Makanya tadi ketika saya katakan seperti Al-Quran, Abang Saya apa? tanya, Supaya Abang tuh Yesus itu makhluk paham. atau bukan? Karena seorang Muslim menyatakan Al-Quran itu apa Mus'ab ini dikatakan? Sekali lagi saya tanya Apa Yesus itu nggak makhluk mau dia atau pertanyaannya itu ditanya iya atau bukan, iya atau bukan. Nggak Saya mau dia, Bang. tanya, Dia harus ada Yesus itu penjelasan. makhluk atau bukan? Ya, aduh. Kok nggak bisa jawab? Nggak Jawab aja. mau lah, itu sama dengan Abang menanyakan Saya laki-laki itu bisa tanya, melahirkan atau saudara, enggak, Yesus boleh itu atau bisa. makhluk atau bukan? Aduh. Saya jawab supaya Abang bisa memahaminya. Sama pertanyaan Abang, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau saya di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu makhluk. Sekarang Anda jawab. Saya jawab, saya Sekarang Anda tanya jawab. Al-Qurannya, Sekarang Al-Qurannya. Anda jawab Yesus itu menurut Anda Al-Qurannya, itu makhluk atau Bang, bukan? supaya Abang bisa paham juga tentang keadaan Saya sudah Yesus. jawab, Coba tolong Saya dijawab sudah mana? jawab. Coba Sekarang jawab, Al-Quran giliran itu saudara menurut untuk Abang menjawab. makhluk atau Yesus bukan? itu makhluk atau bukan? Aduh, ya ampun. Ampun. Supaya Jawab Abang aja. itu memahami ketika Abang mengkondisikan Al-Quran itu di hati Abang, begitu juga Saya orang-orang tanya, Kristus. Yesus Saya itu tanya makhluk juga. atau bukan? Aduh. Paham nggak Abang Anda dengan jawab aja, dengan Yesus diskusi makhluk kita? atau bukan? Dia Anda paham tidak dia makhluk namanya ketika diskusi berjalan-jalan, Bang. Ini ku jawab ya, Bang. Nggak mau dia pertanyaan Abang tuh dijawab Oke. iya atau tidak. Harus dia Bukan. pertanyaan Abang itu Anda dijawab bertanya ke secara saya. eksplisit Kamu dia. dengarkan coba, Karena belajar, dia mengandung belajar makna mendengar. ambigu. Ketika kamu belajar mendengar, ketika Anda bertanya ke saya, Nabi Isa alaihissalam makhluk atau bukan? Saya jawab dengan tegas makhluk. Sekarang pertanyaan yang sama. Yesus itu menurut Anda makhluk Aku atau nggak nanya Isa di hadapan Abang. Yang aku tanya ketika Abang menanyakan Isa sama Itu kami, buktinya kenapa Anda membawa aku ayat tanya Al-Karim? sama Abang, bagaimana kedudukan Al-Quran di Anda sisi kan Abang? membawa satu data. Karena kita sekarang berbicara tentang Dalil di dalam firmannya itu. Al-Quran, At-Tarim ayat 12. Paham Abang? Bang, Anda dengarkan tidak saya. bertanya tentang Nisa, tetapi membawa ayat Al-Quran. Supaya Coba kamu jawab, Yesus itu makhluk atau bukan? Aduh.
Kita sekarang menduduki Itu aja nggak bisa jawab. Bang, kita sekarang sedang menceritakan kedudukan firman ini. Ketika abang tanyakan korelasi Yesus di sisinya orang Muslim sama di sisinya orang Kristus, itu akan berbeda dia. Makanya saya tanyakan supaya pemahaman kita itu searah. Bagaimana pandangan abang? Karena saya menganggap kalau misalnya Al-Quran itu adalah kalamullah dan Isa ini juga firman Tuhan, berarti mereka ini sebanding dia. Kedudukannya kami di mata orang-orang Kristus Isa ini sama seperti pandangan orang-orang kalimatullah bukan kalimatullah kalamullah kalimatullah Al-Quran kalimatullah makhluk atau bukan? Yesus itu makhluk atau bukan? Sekarang saya tanya, kalimatullah itu makhluk atau bukan? Coba saya Itu jawab. firman makhluk yang diciptakan. Makhluk firman. Aduh, mesti belajar abang lagi dengan Islam lagi. Aduh. Yesus yang dimaksud Kamu jawab Bang, coba. Yesus, Bang, Yesus. Coba jawab Abang saya. tahu nggak terjadinya fitnah Imam Ahmad itu firman. akibat Ketika dikatakan bahwa di situ tuh adanya Al-Quran itu makhluk. Itu firman. Aduh. Apa yang dia ucapkan maka Belajar jadi, lagi maka abang jadilah. dengan Islam abang Kok jadinya. belajar Anda ditanya nggak mau jawab? Satu-satu izin coba dulu, coba teman-teman. mana yang bisa paham, mana yang bisa paham. Coba jawab maksud saya. kita. Coba jawab saya. Menurut Anda Yesus itu makhluk atau bukan? Aduh, makanya supaya abang bisa memahami keadaan Yesus itu, maka saya aku pakai tanyakan. data, Iya, ini kita Saya pakai data juga. Oke. Karena Oke, apa saya coba tanya Yesus. Diam dulu, dengarkan dulu. Saya tanya Aku paham Yesus. dengan Sus, tunggu Bang, dulu, kamu diam aku- dari tadi nyerocos tidak aku punya paham bawa dengan data. tujuan abang. Ketika saya tanya Yesus, Sus, manusia itu diciptakan dari apa, Sus? Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda mau membantah pernyataan Yesus? Tidak dibantah, Bang. Itu kalau misalnya kalimat Saya itu, tanya, kan aku mau jelaskan abang ngomong Yesus juga. itu makhluk atau bukan? Aduh. Jawab. Coba saya tanya Anda. Boleh dijawab. Yesus itu makhluk atau Boleh bukan? dijawab dan abang diam, boleh. Silakan. Silakan Boleh jawab. ya, boleh jawab ya. Muter-muter. Ketika abang menanyakan tentang bahwa bahwa Yesus tadi menceritakan bahwa manusia itu bukanlah hanya dari roti saja, dia ada firman-Nya. Dengan sama seperti perumpamaan dalam Al-Qur'an itu, tidaklah setiap makhluk itu yang ada bersama Saya dia itu. tanya, Bang Yesus biar itu ini menurut paham. Aduh, kita mau Saya diskusi tanya, sesuai dengan Yesus itu korelasi yang makhluk ada atau sama Islam bukan? juga. Saya tanya Yesus itu makhluk atau Ini ndak bukan? fair kayak gini nih cara dia diskusinya coba ini. kamu jawab. Ini mau dijawab tapi abang nyelot terus. Anda jawab apa? Diam Saya dulu. tanya Yesus itu makhluk atau bukan? Biar paham penjelasan orang. Nggak mau dia Jawab kalau aja. pertanyaan abang itu ditanya Yesus itu iya makhluk atau atau bukan, iya bukan. Nggak mau dia. Banyak substansi yang mesti dijelaskan di situ. Coba Ini kita bukan nggak perlu kemana-mana. bukan Nggak cerita perlu roti kemana-mana. donat ini Saya sekarang simpel ini. Pertanyaan saya, Yesus itu Simpel. makhluk atau bukan? Benar, tapi dia membutuhkan penjelasan yang rinci. Nggak mau dia seperti kayak gitu. Membutuhkan pembodohan gitu maksudnya. Bukan. Nanti aku katakan Al-Quran itu makhluk atau bukan. Coba abang jawab. Jawab. Ini saya sudah jawab. Jawab itu Sekarang dulu. Anda Coba jawab. Yesus Al-Quran itu makhluk atau bukan? Sama pertanyaan aku. Al-Quran makhluk atau bukan? Coten. Enggak ada ilmu. Makanya sama. Abang pun gitu juga. Nggak ada ilmu. Mangga belajar dulu. Ditanya jawabnya apa? Muter-muter. Coba jawab. Kalau Yesus itu manusia, ya katakan manusia. Yesus ini lahir di bumi ini bukan kucing, saudara. Dia makhluk, dia manusia. Dia punya nafsu. Dia punya kemauan. Ente berdiskusi, menanggapi tanpa data. Saya kan membawa data loh. Ini di Matius. Di Matius 4 nomor 4. Ternyata setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini manusia hidup ya, bukan bergantung dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Ya.
yang keluar dari mulut Allah. Diskusi, oke. Naiklah kita diskusi. Anda ditanya, jawab aja. Jangan muter-muter. Kantos Dalbo izin. Ini bukan gereja. Di sini kita berdata. Ya. Tidak dari tadi kami bertanya, dia bertanya kami jawab. Bahwa roh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Selesai. Kalau teman-teman Kristen mengatakan roh itu adalah Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri, maka silakan Anda bantah pernyataan Yesus di Matius 4 nomor 4. Ya izin dulu. Ya kalau hanya modal congor enggak ada punah, ya silakan. Ya, jadi Yesus itu, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Zakaria 12 pasal 1, Yesus itu ialah ciptaan, makhluk. Kenapa dikatakan demikian? Karena di sini keterangannya ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Artinya Yesus itu adalah makhluk. Itu saya bantu jawabkan tadi teman itu yang bingung. Lanjut. Tidak masalahnya dia tidak mau menjawab ketika ditanya. Simpel pertanyaan saya. Yesus itu makhluk atau bukan? Enggak mau jawab dia. Ya silakan Ban Budi. Iya, dia itu mau menganalogikan Yesus itu seperti Al-Quran gitu loh Bang. Seperti yang kita yakini bahwa memang Al-Quran itu adalah kalamullah, seperti itu. Kalamullah itu bukan makhluk, itu sebagian dari sifat Allah, seperti itu. Nah itu dia si tadi itu Roh Kudus ingin menggiring bahwa itu Yesus mau disamakan dengan Al-Quran, seperti itu. Makanya tadi kan kau tanyakan Ustaz Budi. Nah, bedanya sekarang padahal Al-Quran itu bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Nah, sedangkan Yesus kan jelas-jelas makhluk hidup. Kan begitu. Makanya Dia butuh makan. Ustaz sebentar. lah gitu. Sebentar. Makanya kan aku tanya tadi, kamu kata kau nganggap Yesus itu Injil. Makanya aku tanya itu tadi. Katanya Injil yang hidup katanya, Bang. Kalau mau Yesus dengan Nabi Muhammad itu baru apple to apple, kitab dia dengan kitab kita. Makanya saya dari dia aja cengar-cengir aja. Nggak bisa dikatakan kalau Yesus itu Injil berjalan, nggak bisa lah. Macam mana lah? Bisa Pak kalau hal seperti itu. Karena Injil itu artinya kabar baik. Nah tentu Yesus itu membawa kabar baik. Enggak ada masalah pokok itu, ya. Yang jadi pokok permasalahan ketika dia bertanya apakah Isa makhluk atau bukan, kita jawab dengan lantang makhluk. Nah pertanyaan yang kembali, karena dia berdasarkan kalimatullah, ya, dia tidak paham. Maka kita bertanya balik, apakah Yesus itu makhluk atau bukan? Dia nggak mau jawab, karena dia mau membenarkan apa menurut mereka imani yang tidak secara alkitabiah. Nah, Yesus itu menerangkan bahwa manusia itu memang dari firman-Nya Tuhan. Bukan termasuk Yesus, termasuk kita semua kalau kita berdasarkan perkataan Yesus. Bukan perkataan bapak-bapak gereja. Itu. Lanjut. Iya, saya juga sering kenapa sih Oten itu suka nggak apple to apple. Waktu itu ada juga dari pihak mereka membandingkan antara Allah dengan malaikat. Kan nggak apple to apple, ya kan katanya malaikat di Islam itu bisa kok berubah jadi manusia. Lah kenapa Tuhan kalian tidak bisa? Loh, Tuhan kok dibandingkan dengan malaikat gitu loh. Malaikat itu kan ciptaannya Tuhan. Kan nggak apple to apple, sama kayak tadi. Masa iya
Yesus mau disama-samakan